Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di Belajar Arsiket. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan raster yang akan kita aplikasikan pada dinding pagar. Area yang akan kita berikan raster adalah bagian depan ini yang akan kita jadikan pagar dan diberikan raster. Langsung saja kita beralih ke gambar 2 dimensi. Kita tekan F2. Nah, area yang akan kita pasangkan raster adalah bagian ini. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuat raster dari slab. Langsung ke slab, kemudian kita ambil untuk struktur slabnya sama dengan plat beton yang 12 cm plus finishing yang 15 cm ini. Kemudian kita lakukan penggambaran dengan geometri, metodenya adalah rektang dengan ukuran 20 kali 20. Kita masukkan angka 20, kemudian tab 20, enter. Kita dapatkan slab dengan ukuran 20 kali 20. Kemudian kita akan membuat garis bantu dengan cara kita buat dari toolbox dokumen, ambil line, kemudian geometri metodenya adalah rektang. Kita buat dengan ukuran 20, tab 20, enter. Garisnya yang ini kita kita ganti dengan garis yang lebih tipis ya. Pennya kita rubah angka 1 saja biar lebih tipis. Kemudian kita lakukan offset untuk ketebalan rasternya sebanyak 2 cm. Kita blok terlebih dahulu ya untuk kotak ini. Jangan tertukar ya antara garis bantu yang lain ini dengan slab. Kalau slab kita klik di tengahnya maka akan keblok keseluruhan. Tapi kalau untuk garis bantu ini kita klik tengahnya maka tidak keblok karena dia hanya terdiri dari garis-garis saja. Untuk buat ketebalan raster kita blok, kemudian kita letakkan kursor di garis sehingga muncul pad palet seperti ini. Kita ambil yang offset all edge untuk membuat offset ketebalan garis. Kemudian kita masukkan angka 2 agar tidak hilang untuk garis bantu yang pertama, maka kita tekan CTRL dulu, kemudian ketik 2, enter. Nah, seperti ini. Nah, garis bantu ini kita pindahkan ke slab. Kita blok saja semua, kemudian CTRL D. Kita ulangi. CTRL D dan kita pindahkan ke slab. Nah, sudah pindah ke slab, kita buat garis bantu menyilang. Saya akan membuat raster yang sederhana saja dengan bukaan atau lubang yang menyilang. Kita buat garis bantu dari line menyilang ya, diagonal. Pennya kita rubah ke angka 1 biar tidak tebal tarikan garisnya. Kemudian geometri metodenya kita rubah ke single. Tadi kan kita menggunakan rektang. Kita buat geometri metodenya yang single karena kita hanya membuat satu garis. Kemudian kita buat garis menyilang seperti ini. Kemudian menyilang ya. Dan kita akan copy garis ini atau offset ya. Sebentar. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita copy CTRL D, CTRL.
sejauh harus lurus ya, sejauh 1 cm karena kita akan membuat ketebalan 2 cm. Kemudian yang klik lagi yang tengah, garis tengahnya, yang ini kita akan kopikan ke bawah sejauh 1 cm. Diklik, kemudian CTRL D, CTRL, sehingga muncul di kursornya itu tanda plus ya. Kita klik garisnya, tarik ke bawah lurus, isikan angka 1. Yang ini kita juga sama ya, kita lakukan CTRL D, CTRL, kemudian kita isikan angka 1, kemudian yang ini kita kopikan ke bawah dengan jarak angka 1 ya, 1 cm. Nah, setelah ini kita akan lubangi slab ini. Caranya pakai subtract, perintah subtract ya. Di blok dulu plat slabnya, slabnya di blok. Setelah muncul warna biru ini, kita letakkan kursor di sisi pinggir ya, di luar, sisi luar sini, sehingga muncul pad palette. Ambil yang minus, yaitu subtract from polygon. Kita buat ikuti garis yang segitiga. Ini geometri metodenya dirubah ya, agar kita bisa melakukan penggambaran secara zigzag. Kita lakukan subtract-nya mengikuti bentuk-bentuk segitiga yang tadi sudah kita buat garis bantu, maka ini sudah muncul. Kemudian kembali lagi kita munculkan pad palette ya, ambil yang minus seperti ini. Nah, ulangi lagi sampai ke semua sisi, ke 4 sisinya kita lubangi dengan bentuk segitiga. Satu lagi, di blok lagi ya. Kemudian munculkan pad palette, ambil yang minus, kemudian kita ikuti bentuk segitiga. Nah, ini sudah berlubang. Bisa kita lihat di bentuk 3D-nya. Nah, penampakannya seperti ini. Kalau ingin merubah surface-nya, bisa kita blok. Ya, kita blok. Kemudian surface-nya kita ganti dengan, misalnya saya buat bata berwarna merah. Nah, kalau tidak, sebentar agar warnanya mencolok ya. Abstract Softline Event 37 ya. Maka kita dapatkan batanya berwarna merah. Rosternya berwarna merah. Setelah ini kita save roster ini sebagai jendela agar bisa teraplikasi pada dinding. Caranya adalah kita blok, kemudian file, kita klik file, kemudian libraries and object ya. Kemudian pilih save selection as dan kita pilih window. Jadi kita save benda ini sebagai jendela agar bisa teraplikasi pada dinding. Continue and save. Ini current editing plan saja, kemudian continue and save. Nah, ini kita namakan roster. Kemudian save. Kita coba oke saja, kemudian oke. Nah, coba kita aplikasikan pada dinding dengan cara di dinding ini, dengan cara kita klik di toolbox design, kemudian klik window. Nah, maka sudah muncul langsung elemen ini roster. Kita letakkan di sini. Nah, kalau di sini misalnya tinggi tidak berubah, ini karena seal or header height-nya 60. Coba kita rubah di angka 20. Coba kita lihat. Nah, ini sudah di bawah ya, tapi sepertinya ini masih
terlalu tinggi ya kalau kita tempatkan di sini. Nah, seperti ini. Kita turunkan lagi menjadi 15 misalnya, 15 cm dari bawah. Nah, yang perlu diperhatikan agar dia bisa menempel pada dinding adalah kita coba tempatkan dulu agar tahu perbedaannya. Kita letakkan di sini misalnya. Nah, dinding yang pagar ini sudah teraplikasi oleh roster ini. Kita ingin memperbanyak ke keseluruhan dinding ini. Gimana caranya? Kita tempatkan dulu roster yang sudah teraplikasi ini, kita geser saja karena ini masih ada jarak yang lumayan agak lebar. Kita geser dengan CTRL-D. Kita ulangi ya. Diklik, kemudian CTRL-D. Kemudian kita geser saja ke arah sini, misalnya sejauh kira-kira 12 cm. Kemudian kita array. Kalau di AutoCAD namanya memperbanyak itu pakai array ya. Ini juga sama, langsung ke CTRL-U. Nah, kita pilih yang spread. Nah, spasinya adalah karena kita lebar rosternya 20, kita menginginkan spasinya berjarak 5 cm, maka kita isikan spasinya adalah 25. 5 cm sepertinya terlalu besar ya, 5 cm. Kita isikan 2 cm aja jaraknya, maka kita tulis atau ketik 22. Kemudian kita klik OK. Nah, pick point-nya ambil yang sisi paling kiri bawah. Kemudian kita seret ke arah kanan sampai memenuhi dinding, kira-kira di sini. Nah, sudah teraplikasi. Jika terlihat ada perbedaan jarak yang tidak sama antara kiri kanannya, kita bisa geser secara keseluruhannya, tekan shift, ini kita klik yang belum keblok, dan kita geser CTRL-D. Geser misalnya sampai kira-kira di sini. Jangan lupa harus muncul garis kuning agar tidak berubah tempatnya. Nah, kemudian kita akan penuhi bagian atasnya. Sama seperti tadi, kita pakai spread ya. CTRL-U, dipanggil lagi perintah array-nya, CTRL-U. Yang harus diperhatikan untuk menarik ke atas adalah pilih yang elevate yang ini ya. Yang tadi kan kita pakai yang drag ke samping, ke horizontal bergeraknya. Sekarang kita pilih elevate karena kita mau narik ke atas. Jaraknya sama, 22. Kemudian kita klik OK. Dan jangan lupa ambil pick point-nya, titik pegangnya di yang bawah. Kemudian kita tarik ke atas ya, sampai sini. Klik saja dan itu maka sudah teraplikasi untuk dinding rosternya. Demikian penjelasan mengenai pemasangan roster pada dinding. Silahkan berkreasi dengan bentuk-bentuk roster yang sesuai dengan ide masing-masing, karena sekarang untuk model-model roster di pasaran itu sangat banyak. Demikian, terima kasih. Sampai bertemu kembali di penjelasan pembelajaran ArchiCAD berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.